Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah dari Sastra Indonesia kelas A, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya akan mencoba menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan surat. Pertama, pengonsepan surat. Kegiatan yang pertama dalam menangani surat keluar adalah pembuatan konsep. Terdapat beberapa hal yang dapat membantu membuat konsep surat dengan baik, yaitu sebagai berikut. 1. Penetapan tujuan. Maksudnya, sebelum pembuatan konsep-konsep surat dimulai, harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembuatan surat tersebut. Dengan mengetahui tujuan pembuatan surat, maka dapat diketahui isi dan macam surat yang akan dibuat. 2. Menyediakan informasi pelengkap yang diperlukan. Maksudnya, dengan mengetahui isi dan macam surat yang akan dibuat, dapat disiapkan informasi pendukung yang diperlukan untuk surat terlebih dahulu. Hal ini pasti akan mempermudah dalam proses penyusunan konsep surat. 3. Mengetahui calon penerima surat. Maksudnya, calon penerima surat juga penting untuk diketahui. Hal ini akan sangat membantu dalam kata-kata dan bahasa yang cocok untuk digunakan dalam surat. Setelah itu harus diusahakan agar pengonsepan surat tersebut dapat mencerminkan surat yang sesungguhnya. Kemudian, persetujuan atasan. Setelah konsep selesai dibuat, harus terlebih dahulu disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Dalam hal ini, biasanya adalah orang-orang yang akan menandatangani surat. Untuk surat yang isinya menyangkut lebih dari satu pihak atau departemen dalam suatu organisasi atau kelompok, biasanya konsep tersebut akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak-pihak atau departemen-departemen tadi. Sebagai tanda persetujuan terhadap konsep tadi, maka pejabat yang berkepentingan terhadap surat itu akan membukukan parafnya pada konsep surat. Setelah itu, pengetikan surat. Setelah konsep surat mendapat persetujuan dari atasan, kemudian diketik. Dalam proses pengetikan ini biasanya diperlukan hal-hal sebagai berikut. 1. Pelengkapan persyaratan. Maksudnya, diteliti apakah semua persyaratannya telah lengkap. 2. Jumlah tembusan. Maksudnya, dilihat berapa jumlah tembusan yang diperlukan. 3. Waktu pengiriman dan isi surat. Maksudnya, memprioritaskan pengetikan surat yang lebih penting dahulu. Dilihat dari segi waktu pengirimannya dan isinya. Setelah kegiatan hal tersebut di atas diteliti, berulang mulai proses pengetikan. Dalam proses pengetikan surat ini, perlu diperhatikan bahwa bentuknya harus seragam, sesuai dengan aturan yang ada pada organisasi yang bersangkutan. Selain itu, sudah barang tentu harus rapi dan tidak boleh ada kesalahan pengetikan. Penandatanganan surat. Setelah konsep surat selesai diketik dan dilengkapi dengan semua kelengkapan, surat tersebut siap untuk ditandatangani. Yang dimaksud kelengkapan di sini adalah antara lain amplop, lampiran-lampiran, dan sebagainya. Yang berhak menandatangani adalah orang yang akan bertanggung jawab terhadap isi surat tersebut. Jadi, diserahkan kembali kepada orang yang telah memberikan parafnya pada konsep surat tersebut. Pengesahan surat. Setelah surat ditandatangani, langkah berikutnya adalah diberi cap stempel organisasi, yaitu di sebelah kiri atas tanda tangan dan mengenai sebagian tanda tangan orang yang bertanggung jawab langsung terhadap surat yang bersangkutan.
Langkah terakhir, pengiriman surat. Proses pengiriman surat secara umum ada dua macam, yaitu 1. Dikirim oleh petugas pengiriman surat. 2. Dikirim melalui jasa pengiriman surat. Oleh karenanya, surat-surat yang akan dikirim perlu dipisahkan terlebih dahulu, mana yang akan dikirim oleh petugas dan mana yang akan dikirim melalui jasa pengiriman. Seperti misalnya, apabila akan menggunakan jasa pos, apakah menggunakan jenis kiriman biasa, kilat khusus, tercatat, dan sebagainya. Jadi, harus dapat menentukan jenis jasa pengiriman yang tepat sesuai dengan kebutuhan surat yang akan dikirim. Adapun jasa-jasa pengiriman surat yang dapat dipergunakan adalah 3, yaitu 1. Perum Pos dan Giro. 2. Perum Telekomunikasi. 3. Swasta. Jasa yang dipergunakan oleh Perum Pos dan Giro sehubungan dengan pengiriman surat adalah mengirimkan surat pos. Surat pos adalah nama himpunan untuk surat, warkat pos, barang cetak, surat kabar, dan bungkusan kecil. Sekian dari saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih, dan atas kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.